Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejenak dalam kesempatan yang sungguh sangat mulia ini, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Keimanan dan ketakwaan dalam pengertian yang sebenar-benarnya, bukan sekedar di lisan, bukan sekedar dalam pengakuan, tapi menghunjam di dalam dada dan terbukti dalam amal perbuatan, yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya, serta menjaga adab-adab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup ini tidak ada keselamatan bagi kita kecuali taat kepada Allah, lalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, maka semuanya akan menuju kepada kesesatan, kegagalan dan kesengsaraan. Tapi siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, maka itulah yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat kelak. Sejenak mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Dan berjuanglah kalian semuanya fillahi, di jalan Allah, haqqa jihadi, dengan sebenar-benar perjuangan. Huwa jtabakum, dialah yang telah memilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan tidak ada atas kalian di dalam agama ini, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu kesulitan. Semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah kemudahan, kebahagiaan dan keberuntungan. Millata abikum Ibrahim, pegang teguh agama yang sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dia telah menamakan kalian semuanya al-muslimin, sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang muslim, min qablu wa fi hadha, dari dulu dan sekarang. Liyakuna ar-rasulu syahida alaikum, agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai saksi atas kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan agar kalian menjadi saksi atas semua manusia. Fa aqimus salata wa atuz zakat, maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa atasimu billah, dan pegang teguh tali Allah, pegang teguh keimanan kepada Allah. Huwa maulakum, dialah, yaitu Allah, pelindung bagi kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa agama yang kita peluk, agama Islam, itu adalah boleh dikatakan bermula secara terang benderang dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bahkan sebelum itu, Adam dan Nuh
Dan awalnya tentu dari manusia pertama, yaitu Adam. Jadi agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia itu satu. Tidak ada dua, apalagi tiga. Semuanya sama, yaitu agama Islam. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain selain daripada Islam. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina. Dia telah menamakan kalian sebagai orang-orang Islam min qablu, dari dulu, wa fi hada, dan sampai sekarang. Oleh karena itu mari kita ingat dan kita pegang teguh agama Islam ini. Ini bukan agama yang pertama kali, tapi memang agama para rasul. Semua para nabi dan para rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, semuanya adalah mengajarkan agama Islam. Dan puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita diajarkan bahwa di dalam hidup dan kehidupan ini hendaknya kita berjuang. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjuanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Karena hidup di dunia ini sementara, tapi isinya adalah ujian. Tidak mungkin orang akan bisa sukses dan lulus mengikuti ujian kecuali dengan perjuangan. Apalagi memang dalam kehidupan di dunia ini ada godaan syaitan. Baik setan dari jin maupun setan dari manusia. Setan pun terus-menerus berjuang untuk menyesatkan manusia agar keluar dari ajaran Islam atau pindah agama kepada kekufuran dan tidak mengikuti ajaran para nabi dan para rasul. Siang dan malam mereka itu menggoda manusia. Agar apa? Agar tersesat. Karena itu kita diingatkan, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hendaknya kalian itu betul-betul berjihad, berjuang dengan sungguh-sungguh, dan perjuangan itu fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa sebenarnya ajaran agama, yaitu agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang puncaknya secara sempurna dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu semuanya isinya adalah kemudahan, bukan kesulitan. Kita diperintahkan sholat, itu bentuk kemudahan. Kita diperintahkan tubuh wudu, itu bentuk kemudahan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada famili, jiran, tetangga. Semua itu adalah kemudahan dan kebahagiaan. Sebaliknya, kita dilarang menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Itu adalah bentuk kehinaan. Bagaimana manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Termasuk kita dilarang berzina. Berzina itu adalah kehinaan. Sementara menikah dengan baik itulah sesuatu kemakrufan. Kita dilarang juga mencuri, korupsi, karena itu semuanya dalam merusak kehidupan. Karena itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW intinya adalah mengajarkan kebaikan. Tapi kebaikan tentu saja kebaikan menurut Allah, menurut Rasulnya, bukan menurut pikiran kita. Karena pikiran kita sering salah, pikiran kita sering dikelabui dengan sesuatu yang buruk. Dalam pandangan kita bisa saja sesuatu yang baik ternyata tampak buruk, sesuatu yang buruk tampak baik, dan sesuatu yang baik jelas baik, yang buruk jelas buruk. Itu adalah kalau berdasarkan wahyu, berdasarkan keimanan, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita mengamalkan ajaran Islam itu dengan keikhlasan, dengan kesenangan hati, dengan ridha. Tidak ada keterpaksaan sama sekali. Karena itu merupakan bentuk kebahagiaan, bentuk yang diinginkan dan disukai
oleh hati nurani kita. Yang keempat, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita ditunjukkan bahwa di antara ajaran Islam yang pokok itu adalah salat dan zakat. Maka hendaknya salat dan zakat ini menjadi pilar utama yang selalu kita perhatikan. Salat merupakan bentuk pilar hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat itu adalah merupakan bentuk pilar hablum minan nas. Memang ajaran Islam itu indah, mengajarkan kebaikan kepada Allah, hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan yang erat dengan sesama hamba-hamba Allah yang beriman. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Hidup kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kuat kita dalam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita semuanya saudara, anak turun Nabi Adam. Apalagi kita bersaudara sesama hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kemudian yang kelima, hendaknya kita senantiasa bertawakal, berpegang teguh, sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu husnudzon, selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada sesuatu yang kurang menyenangkan dalam hati kita, insyaallah ada hikmahnya di balik itu. Andaikan ada musibah, maka di balik itu ada hikmah. Andaikan ada sakit, maka insyaallah di situ ada kenikmatan. Maka hendaknya kita bertawakal sepenuhnya, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup di dunia adalah ujian, maka ada ujian buruk dan ada ujian baik. Maksudnya ada sehat, ada sakit, dan sesungguhnya dalam kehidupan sehat dan sakit itu semuanya adalah kenikmatan. Ketika kita betul-betul beriman dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tidak ada sakit? Kapan tidak ada lapar? Kapan tidak ada panas? Itulah nanti di surga. Di surga itulah tidak ada sakit, tidak ada lagi orang menjadi tua, semuanya sehat dan semuanya serba nikmat. Bapak dan saudara-saudara sekalian, dan yang sangat penting lagi, mari kita tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di dunia ini, doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Insyaallah kesulitan, sesuatu yang berat, maka dengan doa akan menjadi ringan. Kita sampaikan kepada para pemuda, para pelajar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa berdoa agar betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan jalan dan memberikan hidayah yang terang benderang, di mana sekarang itu banyak sekali sesuatu yang bersifat fitnah, sesuatu yang bersifat menyulitkan, sesuatu di mana orang itu bisa berubah-ubah sedemikian rupa. Ingat, masa depan ada pada kalian, para pemuda hari ini, para pelajar hari ini. Silakan untuk berdoa kepada Allah agar menjadikan kalian semua sebagai pemuda-pemuda, sebagai remaja, sebagai pelajar, mahasiswa yang kuat, sehingga nanti memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya.